Ya, tadi sampai itu Pak, sampai Apa tadi tuh? ah, apa gedung film itu di bawah pengelolaan kebudayaan dan Iya, pariwisata. kok bisa sampai ke pariwisata itu ceritanya gimana Pak? Kok bisa sampai Nah, ke pariwisata? ya itu kan Itu gini, gimana ceritanya? Hmm. Ada kementerian kisahnya nggak? ada kisahnya. Kementerian pada masanya setelah zaman apa itu? Setelah zaman. Jadi tadi ketika masih Budpar, direkturnya kan tadi saya sebut namanya Pak Bakri. Kemudian itu teruslah berlanjut sampai suatu ketika diganti oleh Pak Ukus Kuswara waktu Parekraf. itu. Parekraf tuh, Bapak Se- Agus Parekraf. Iya kan, nah itu kan masa Oh, bisa. itu kan masa kemudian menjadi parekraf, ya kan? Nah, Nah, budayanya hilang. Budayanya kebudayaannya balik ke hilang. balik ke Mendikbud ya. Enggak balik. Paruh-paruh, bagi-bagi. Sebagian masih di Oh situ, gitu. sebagian lagi di Dikbud, gitu kan? Zaman menterinya Oh gitu. Taripan itu ya kan rebutan tuh karena masing-masing pengen mendapat cantolan anggaran tuh bisa makanya muncullah itu ada FFI di Kemenparekraf, ada AFI di Dikbud, ada workshop di mana itu di Iya. Kemenparek Kemenparekraf ada Jambore di Dikbud dan seterusnya. Tapi intinya akhirnya itu ditangani oleh Kemenparekraf yang masih punya nomenklatur Direktorat Film juga. Direkturnya Pak Usus. Nah, masih eh, berjalan lah itu LSF apa dan sebagainya sampai suatu ketika ada pergantian lagi. Nah, namanya Pak Ukus ini eh kemudian diangkat dari dirjen dan ngantornya di pusat sana. Jadi dirjen NBSF atau apa itu istilahnya waktu itu kan. Nah, yang membawain film juga, direktorat film juga. Nah, itulah mulai beliau berusaha supaya gedung film itu bisa dikelola oleh Kemenparekraf secara resmi. Maka mereka berjuang melakukan pengajukan ke Kementerian Keuangan. Lama itu, sekian Hmm. tahun, bahkan sempat supaya itu bisa operasional, sempatlah itu disewakan untuk apa? Untuk perkawinan, untuk acara-acara yang sifatnya Wedding, wedding, komersial, wedding. ya wedding, ya kan? Terus pernah juga itu yang bawah dibikin kafe atau tempat biliar dan sebagainya. Terus di pojok Iya. sana kantin tuh dibuat rumah makan Padang sederhana dan sebagainya. Nah itu tidak jelas memang statusnya apakah PNBK ataukah apa pajak, nggak jelas. Intinya itu upaya untuk bagaimana mendapatkan masukan supaya bisa merawat atau mengelola gedung. Itu pelaksananya saya nggak tahu lah, tapi intinya itu. Nah, lalu karena itu tadi Kemenparekraf berkeinginan supaya gedung itu jelas, karena kan kalau itu bisa resmi di bawah Kemenparekraf, kan bisa Iya. mengajukan anggaran. Dan itulah yang berhasil sekian tahun kemudian. Menteri Keuangan Iya, atau apa, iya, iya. mungkin itu yang dijadikan patokan dari surat dari Kementerian Keuangan tadi, Pak. Mungkin itu. Jadi Kayaknya saya menunjuk dengar-dengar. parekraf, ya. Nah, Ya, kayak, menunjuk parekraf untuk nah, mengelola kayaknya itu. Kayaknya itu saya dengar-dengar begitu. Lalu itulah kenapa turun anggaran cukup besar untuk merenovasi, memperbaiki perawatan. Nah, gedung film sehingga lumayan lah jadinya kan tertata, ada tempat parkir diatur dan sebagainya dan sebagainya. Kan gitu. Emang waktu itu sebelumnya gimana, Pak? Ya sebelumnya Sebelumnya kan memang ada nggak ada tadi anggarannya. sebelumnya kan yang kos ini hanya LSF yang punya duit. BPDWN kan meskipun Ya. tinggal di situ kan duitnya nggak banyak. Terus itu Hmm. Direktorat Film yang Direktorat Film pasca Departemen Penerangan dibubarkan, kan sifatnya dia hanya Ya. menempati gedung, belum resmi. Ya. Gedung itu Tapi kan yang ngelola kan semula Departemen Penerangan, Pak, bukan Budpar, ya kan? eh, Budpar kan jadi cuma buat pengawasan nempatin nggak aja. ada, perawatan nggak ada gitu ya. Iya, Departemen Penerangannya kan udah bubar, dibubarkan oleh Gus Ya. Dur. Nah, film kan kehilangan Jadi induk, anak ayam kehilangan induk, kan gitu, ya. ya. Nah, tadi zaman Pak Ukus itulah, nah waktu itu juga
ngomong zaman Deddy Mizwar tuh ketua BPDN-nya bilang juga saya dengar-dengar ya udahlah yang penting masyarakat film masih bisa di sini masih menjadi gedung film dan sebagainya. Tetapi itu kan soal basa-basinya intinya memang kemudian kalau tidak salah gedung itu di bawah Kemen Parekraf yang berkirim surat ke Pak Ruli tadi ke BPI ke Senaki ke apa itu yang barusan siang tadi dibalas oleh Pak Ruli gitu kira-kira Pak. BPI, Iya BPI. dibalas ke BPI. Nah, ya gitulah. Nah, lalu kayaknya karena ada kebutuhan perlu gedung baru karena menterinya ada kementerian baru ini namanya ekonomi kreatif dan tidak mau campur di sana meskipun menterinya kayaknya pengennya di Tamrin tadi saya bilang. Nah, ke Menteri Keuangan pasti kan mengajukan tuh kementerian baru tuh supaya punya tempat, punya kantor dan sebagainya. Nah, kayaknya dijawab oleh Menteri Keuangan melalui apa tadi yang dipegang Pak Ruli mengatakan bahwa gedung Ya, film itu adalah diperintahkanlah kepada Kemenparekraf sebagai pihak yang mengelola gedung film. Nah, itu disuruh supaya diefektifkan untuk tempat ekonomi kreatif. Itulah sebabnya muncul surat Pak Ruli tadi. Nah, sebenarnya apa surat eh, BPI, Pak. apa Surat BPI. ya surat BPI kan, surat ke BPI, ke Ya. asosiasi, ke surat dari Kemenparekraf ke BPI, ke asosiasi-asosiasi yang dari situ berdasarkan dari permintaan surat dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan bidang itu loh Ya, pengelolaan apa yang disebut Pak Ruli. Kan gitu kan ya, kronologisnya. ya Ya. KPKNL betul. Nah, sebenarnya ketika memang tadi kan semula semula pengajuan tadi apa gedung itu di bawah pengelolaan Kemenparekraf itu alasannya kan supaya punya akses untuk mengajukan anggaran untuk perawatan gedung karena kalau statusnya nggak jelas begini susah nih kira-kira kan gitu. Nah juga waktu itu kan kalau Hmm, BPDN kan nggak punya hak mengajukan ke Menteri Keuangan untuk perawatan gedung untuk apa dan sebagainya. Nah waktu itu kan kalimatnya begitu. Tetapi hmm, ketika benar-benar sudah ditangani Kemenparekraf dengan segala legalitas anggarannya dan sebagainya, lalu muncul nafsu yang lain, yaitu mengusir yang di luar Parekraf, kan gitu. Makanya LSF hmm. yang sebenarnya secara kesejarahan punya apa itu tempat di situ, kan disuruh pergi juga. Makanya LSF pindah ke Dikbud. Orang-orang LSF juga manut aja ini. Ya. Kan gitu, bahkan waktu itu mau ngambil desainnya pun jadi masalah. Meskipun dulu yang bangun LSF. Hmm, Nah, BP2N, ya udah. Tadi, ya udahlah yang penting masyarakat film jawabnya gitulah kira-kira lah. Atau bahkan kemudian sebenarnya kan BP2N itu tidak pernah dibubarin, Pak. Hanya undang-undang tidak mengakomodir tahun 2009 itu sehingga ya udah begitu aja. Anggotanya masa baktinya habis, hmm. BP2N-nya tidak terakomodir di undang-undang, nah, sehingga tidak aktif sehingga lama-lama lantai 4 itu lamalah kosong. Lantai 5 sorry. Kalau lantai 4 kan direktorat filmnya masih ada tapi kemudian kan eh, tadi pergi ke sana. Akhirnya kan ke Dikbud kan itu setelah jadi Kemenparekraf kan membentuk Iya. sendiri apa itu namanya yang itu apa deputi deputi apa itulah. Nah, sehingga akhirnya di situ memang ditempati full Kemenparekraf termasuk termasuk direktorat filmnya lah di situ namanya tapi bukan direktorat film. Nah, jadi memang dan itu pernah juga Pak. Jadi ketika masa Kemenparekraf itu juga pengen setelah menyuruh pergi LSF lalu menyuruh pergi juga maunya orang-orang film atau asosiasi tadi saya sempat diajak rapat tuh. Saya katakan sejarah kayak ini, Oh iya, ya ini kan? waktu BPI-nya ke Malatmojo. Iya Malatmojo betul, ya saya ingat tuh. ya kan? Kita rapat-rapat Mojo. lah Oh, berkali-kali ceritanya bukan? gimana tuh? Ya kita kan rapat tuh kali dua kali yang intinya sama lah. Itu kan Dikbud, film kan di bawah Dikbud. Dikbud kan punya gedung banyak, ada di Gunung Sahari itu, ada di Jalan Sabang itu udah ke sana aja gini-gini. Intinya gini lah. Waktu itu karena saya diajak ikut rapat, saya punya ya saya bilang loh, ini itu peruntukannya memang untuk begini-begini, ini gedung film, ini sejarahnya begini yang saya ceritakan tadi lah kira-kira gitu. Nah, dan waktu itu akan dirubah namanya kan dari gedung film menjadi gedung Sabta Pesona. Gitu kan Pak, Sabta Pesona ya. Oh, Pesona benar. Indonesia, Mhm. ya kan?
Wonderful Indonesia. Pesona Indonesia, yang gedung itu Pesona Indonesia namanya. Oh, ya, sekarang Pesona Indonesia. Ya. Nah, waktu itu mau dibikin nama itu saya bilang, loh ini tuh namanya gedung film. Itu ada prasastinya, Mm-mm. masa mau dirubah gitu aja? Apa masa gitu kayak itu kan? Saya sebenarnya kepentingannya ya mengingatkan aja karena kebetulan organisasi saya berkantor di situ kan. Itulah terjadi kompromi. Namanya tetap Gedung Film Sabta Pesona Indonesia. Jadi orang-orang pemerintah yang mengelola gedung itu, terutama dari Kemenparekraf yang sekarang kirim surat ke ke BPI itu, bukan ke Pak Ruli, yang kirim surat ke BPI itu, bukan bukan baru kali ini. Pengen ngusir-ngusir termasuk ngusir LSF, ngusir orang film itu berkali-kali itu. Itu. Nah, ya kan? Nah, kepentingannya apa ya? Kepentingannya mereka supaya punya akses lah untuk itu semua tanpa memperhitungkan atau melihatkan atau mengetahui historikal dari peruntukan gedung film itu. Makanya tadi saya bilang, kalau dari Kementerian Keuangan bilang ini tidak ada kesesuaian, tidak ada apa itu, justru kebijakan yang ditempuh oleh Kemenparekraf itu yang tidak sesuai dengan peruntukan dan riwayat serta peran dari gedung film itu. Kira-kira gitu Pak Ruli. Kalau kalau saya pikir mungkin belum sampai ke sana Pak Kris. Mungkin teman yang di Parekraf ini kan baru ya, dari dipecah. Mungkin mereka, menurut saya, mungkin kita positive thinking dulu bahwa mungkin ini karena surat dari sana, kemudian ya jadinya mereka juga jalankan tindak lanjuti surat KPKNL, karena ini kan masih pecah dari aircraft sama pariwisata. Kira-kira begitu, Pak Gres. Ya, moga-moga begitu. Tapi sih tadi saya bilang, ini bukan baru kali ini, berkali-kali saya rapat yang di sana, mana Medan Merdeka itu pernah dengan biru-biru umum. Waktu itu kan masih ada tempat kawinan. Wah ini kalau sampai ada yang lapor ke KPK segala jadi masalah apa-apa. Nah, ketika giliran organisasi perfilman, wah ini memang mitra kita dari dulu apa-apa. Nah, jadi pembenahan apa-apa itu ada. Terus yang tadi ketika BPI-nya Kemala Atmojo kita rapat, saya kemukakan, yang kemudian tetaplah. Nah, jadi bahkan gini Pak, secara tadi de facto ya, meskipun de jurinya kan itu berkas-berkas nanti bisa kita keluarin meskipun tidak entah bagaimana bentuknya kan, tetapi Ya, fakto dengan bukti-bukti, data-data atau dokumen-dokumen yang terletak di situ, bagaimana Senaki diresmikan oleh dan di zaman Harmoko menyelenggarakan apa di situ, ada surat-surat macam-macam yang kira-kira kita di situ tuh diketahui oleh menteri tertinggi yang menjabat negeri ini yang berurusan dengan gedung itu gitu ya kira-kira. Itu bukan tidak diketahui, ya. bahkan yang nyuruh aja menteri sendiri gitu, sesuai dengan itu kasarnya gitu. Tapi yang ingin saya katakan sebenarnya moga-moga positif rankingnya Pak Ruli benar. Mungkin karena nggak tahu, tapi biro umum di sana bukan baru, itu biro umum Kemenparekraf kan, bukan biro umum ekonomi kreatif. Mereka tahu sebenarnya sejarahnya, tapi yang namanya orang pemerintah kan selama bisa apa mengusir orang swasta atas nama negara kan enak kayaknya seneng Pak itu. Ya. Maksudnya gini, mungkin saya berpikirnya gini, mungkin karena sekarang mereka hanya pariwisata, kan jadi nggak ada kaitannya dengan film, kan gitu Pak. Sedangkan mereka punya kewenangan di situ, kan gitu. Menurut Pak Kris gimana? Iya, kalau saya sih berpikirnya gini, orang film sih memang tidak mengklaim meskipun ikut membangunnya masyarakat film yang sifatnya masyarakat ini tidak mengklaim harus punya saham gedung itu, harus memiliki itu, harus kalau nanti dia kan nggak punya pikiran begitu juga. Tetapi adalah semangat kolaborasi sebagai stakeholder perfilman bersama pemerintah bermitra sama-sama menyelenggarakan perfilman kan gitu. Itu kan amanat reformasi bahkan amanat konstitusinya kan begitu namanya peran serta masyarakat melalui organisasi-organisasi itu sehingga siapapun pengelolanya mau yang mengelola PT apa kayak mau di BOT kan PT apa kayak mau Kemenparekraf kayak mau Budpar, mau Dikbud, mau apa yang mengelola atau mau orang film seperti di mana yang penting peruntukannya dan pengelolaan itu tadi sesuai dengan peruntukan dan tujuan didirikannya gedung itu selama memang masih dibutuhkan dan ternyata memang masih aktif. Selama ini kan masih aktif tadi. Senaki, Asir Revi, Ya. apa-apa kan memang aktif apa itu sehingga tidak etik kalau tiba-tiba tadi kalimatnya ditemukan ketidaksesuaian peruntukan karena asosiasi film ada di situ. Nah, itu kan agak
itu agak kurang ajar namanya. Itu Pak. Saya rasa belum sampai ke sana terlalu jauh dulu Pak. Ini kan kita masih masih coba nih, kalau yang belum paham kita kasih pemahaman, yang belum Ya, mengerti kita kasih ya, pengertian. Kalau misalnya enggak juga ya mungkin bisa sampai ke sana kan gitu Pak. ya, Kalau ya nggak menurut saya apa-apa lah. gitu Pak. Tugas BPI kan antara lain seperti itu, menjadi mediasi. Nah, saya sebagai pengamat, sebagai praktisi film yang kebetulan ngerti riwayat sejarah film itu, ya, meskipun saya bukan yang tertua, karena kan banyak saksi yang udah meninggal, Pak. Pak Narto yang dulu pegang proyek itu eh, itu saksinya udah meninggal. Lalu yang Pak John Tasmadi yang dulu di situ juga udah meninggal. Nah, banyak saksi yang meninggal, tapi Pak Narto sebelum meninggal itu ketika panggilan atau rapat yang kesekian tentang tentang gedung film itu kaitannya dengan Kenneth Club ada di situ dan sebagainya. Itu nulis surat panjang lebar, Pak, kronologisnya ke saya. Intinya bukan soal isi surat itu yang mau saya ceritakan. Tapi Pak Narto berterima kasih sekali bahwa masih ada eh, Mas Aklis yang memperjuangkan terus bahwa gedung film ini milik, bahasanya milik, tapi sebenarnya maksudnya adalah bahwa gedung film adalah pusat perfilman yang diperuntukkan untuk kegiatan perfilman. Nah, itu sampai Pak Narto almarhum itu menulis surat seperti itu karena seringkali saya yang diajak rapat tuh mencoba untuk mempertahankan bagaimana gedung itu tetap namanya gedung film, gedung itu tetap peruntukan dan itunya tetap dipakai untuk kegiatan perfilman yang untuk di tingkat nasional. Kan katanya film ini itu Pak, jati diri bangsa. Katanya film itu budaya apa pertahanan budaya bangsa. Katanya film ini penting. Bahkan sekarang film ini kekuatan budaya ekonomi kreatif dan sebagainya. Masa makin dihabisin fasilitas-fasilitas yang diperuntukkan untuk perfilman. Dulu ada Pena hilang, dulu ada PFN dijadikan BUMN juga hilang, nggak produksi lagi. Ya masih lah PFN-nya, tapi kan nggak produksi film lagi. Padahal itu perusahaan film negara. Nah, jadi kayaknya pemerintah memang Tunggu kurang Pak. penuh perhatian pada Tunggu dulu Pak film. Kris. Hah? Ya. Tunggu dulu. Ini kan memang kalau kesan itu udah pasti ya, film itu kan industri strategis lah mereka nyatakan Mm, gitu ya. mm, Maksud saya ini bisa ntar ada episode berikutnya nih Pak Kris. Mungkin yang lebih jelas oke. menegaskan posisi orang film dan perfilman. Karena memang kayaknya ada hal-hal yang bersifat mulai mulai fenomena aneh gitu ya. Kalau orang-orang film terusir dari beberapa situs-situs yang memang untuk memajukan peradaban. Kan kira-kira gitu Pak Ya, Kris. benar. Sementara paradoknya adalah kayak kayak bukunya Prabowo itu, Paradok Indonesia, tapi juga Paradok Prabowo. Jadi paradoknya adalah pada satu sisi ini apa kementerian bilang, oh film itu penting, dibentuklah nomenklatur ekonomi kreatif, dibentuklah deputi apa itu film, musik dan animasi, dibentuklah di Dikbud itu ada apa itu film seni dan apa segala macam lah seakan-akan ada program namanya ini nih. Tetapi ada praktek yang itu tadi kok kayaknya diabaikan situs-situs perfilman atau apa-apa kayaknya ada negara males lah Pak memfasilitasi itu kira-kira gitulah kayaknya kalau lihat tadi surat yang Bukan diterima itu Pak BPI Kris. yang kemudian sedang dijawab oleh BPI gitu. Iya kan kan gitu. Memang jadi kalau menurut saya memang udah kayak dagelan, cuman saya belum mau jauh sampai ke sana. Karena undang-undang Ya, sendiri kan pemerintah ya. kewajiban memfasilitasi dan sebagainya ya. Cuman Mm-mm. memang ini jadi dagelan aja. Cuman kita Ya, lihat dulu makanya menjadi lucu. perkembangannya gitu. Ya saya pun komentar Hmm. begini kan karena kebetulan tadi Pak Ruli lewat bilang katanya mau habis apa ngantar surat kepada Biro Umum nih. Nah, ternyata saya baca juga di beberapa media sosial mulai jadi perbincangan. Ada yang bilang Oh iya, iya, iya. desas-desus, gedung film mau Udah diambil. ramai, Kemarin saya baca udah ramai lagi. juga itu. Iya, katanya di Instagram ada sampai 4.000 tuh memberi sambutan. Apa lo itu gimana kalau gedung film? Karena rame di luar, masa saya yang udah mulai tua sebagai saksi yang mengetahui film itu masa itu saya tanya ke Pak Ruli kan bagai gitu aja. kedip bintang Kebetulan kan saya Udah kita betul-betul udah tinggal ambil. di sana. Ya, bagus lah. Kita coba langkah-langkah yang rambutnya Oke. menggerakkan Oke, Pak. angin. Jika berjalan, bumi rasa berhenti berputar. Bunga-bunga serentak menebar aroma. Sungguh lelaki mana yang tak tergoda. Kecantikan
bahkan waktu berharisma, laksana bulan purnama. Senyum bibirnya isyaratkan fajar tiba. Dialah wanita yang datang dari surga, terbawa ketika api terlempar ke bumi. Di tangan kanan tersembunyi cinta, tangan kirinya menggenggam bencana. Menyilaukan seperti cahaya matahari, menjanjikan semua hal yang dirindukan, menyulut gelora jiwa, membakar sukma. Sungguh lelaki, mana yang tak terpesona. Wanita itu siapapun akan tergoda, jatuh cinta dengan alasan apapun jua. Siapapun hanyut luluh perasaannya, menanggung derita, mengharap bahagia. Dialah wanita yang datang dari surga, terbawa ketika api terlempar ke bumi. Di tangan kanan tersembunyi cinta, tangan kirinya menggenggam bencana. Menyilaukan seperti cahaya matahari, menjanjikan semua hal yang dirindukan, menyulut gelora jiwa, membakar sukma. Sungguh lelaki, mana yang tak terpesona. Wanita itu siapapun akan tergoda, jatuh cinta dengan alasan apapun jua. Siapapun hanyut luluh perasaannya, menanggung derita,